pahami adalah bahwa emosi itu datang dan pergi. Suatu saat teman-teman merasa bahagia. 5 menit kemudian, teman-teman bisa merasakan kesedihan. Meskipun teman-teman memiliki kendali atas emosi diri teman-teman, dan juga harus mengenali sifat si emosi ini. Apa sifat si emosi ini? Sifatnya adalah mereka tidak bisa diprediksi. Jika teman-teman berharap untuk bahagia sepanjang waktu, teman-teman sedang menempatkan diri pada kegagalan. Dan kemudian resikonya apa? Resikonya adalah menyalahkan diri sendiri. Ketika teman-teman gagal bahagia atau lebih buruk lagi, menyalahkan diri sendiri karenanya. Nah, untuk memulai mengendalikan emosi teman-teman, teman-teman harus menerima nih bahwa sifat emosi ini bersifat sementara. Teman-teman harus bisa belajar mengendalikan, membiarkan mereka berlalu tanpa merasa perlu untuk mengidentifikasi diri secara kuat dengan mereka. Sebaliknya, mereka harus dibiarkan saja. Kita tahu bahwa, oh ini loh kenyataan apa adanya. Nggak peduli seberapa tangguh mental teman-teman semuanya, ketika teman-teman masih mengalami kesedihan, dan depresi dalam hidup teman-teman, dan semoga ini nggak terjadi di saat yang sama dan tidak terus-menerus ya. Terkadang teman-teman akan merasakan rasa dikecewakan, rasa dikhianati, nggak aman, kesal, malu. Teman-teman akan meragukan diri sendiri dan meragukan kemampuan diri untuk menjadi orang yang diinginkan, orang yang diharapkan, orang yang diidolakan dari diri sendiri. Tapi itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena emosi itu datang. Tetapi yang perlu dipahami dan yang perlu penting untuk dipahami adalah bahwa emosi itu akan pergi kok. Dia akan datang dan pergi. Depresi akan hilang, kesedihan akan hilang, kemarahan akan memudar, begitu hilang. Tetapi yang perlu diingat teman-teman, jika teman-teman mengalami hal yang sama ya, berulang kali, itu mungkin berarti teman-teman memiliki keyakinan yang melemahkan dan perlu mengubah sesuatu dalam hidupnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, emosi negatif itu bertindak sebagai filter, tetapi bukan filter yang positif, namun filter yang mencemari kualitas pengalaman hidup kita. Jadi, selama kita berada di fase emosi negatif, berada di fase episode negatif, setiap pengalaman yang masuk dalam kehidupan kita dirasakan melalui filter ini. Mungkin di luar sana responnya sudah berubah atau bisa jadi sama, tetapi teman-teman mengalaminya dengan cara yang sama sekali berbeda berdasarkan perasaan teman-teman. Misalnya saat teman-teman depresi, tentu teman-teman tidak bisa menikmati makanan yang seenak apapun. Sorry, teman-teman ketika teman-teman depresi, teman-teman tidak bisa merasakan menikmati makanan yang seenak apapun. Kalau biasanya teman-teman suka makan bakso, akhirnya jadi bakso itu kok kerasanya kok pahit gitu ya. Kok kayak sudah kayak jamu, minum jamu aja semua makanan berasa jamu karena pahit gitu ya. Nah, film yang ditonton padahal film itu lucu, tapi kita melihatnya dengan wajah yang datar. Yang lainnya pada ketawa, kita hanya datar. Kita hanya melihat film-film yang ngerasa bahwa film itu ada kesedihannya kok. Nah, atau aktivitas lain yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa melihat dari sisi negatifnya terus dan ngerasa akhirnya apa? Ngerasa terjebak, ngerasa nggak berdaya. Sekarang mungkin teman-teman percaya gitu ya bahwa dengan bekal pengetahuan yang teman-teman peroleh dari kelas ini, teman-teman tidak akan pernah depresi lagi. Itu salah. Teman-teman akan terus mengalami kesedihan, mengalami frustasi, depresi, atau kebencian, kemarahan. Tetapi
Yang membedakan mudah-mudahan setiap kali ini terjadi, teman-teman akan menjadi semakin bijak, semakin bisa mengelola emosi. Kenapa? Karena mengingat emosi ini akan berlalu. Dan emosi negatif itu seperti mantra, teman-teman. Seperti ajian, seperti mantra yang ketika teman-teman berada di bawah kendali dia, di bawah pengaruh dia, kita seolah-olah kita tidak bisa membebaskan diri dari dia. Sering ya kita memikirkan sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Dan ketika kita berada pada fase emosi negatif, pada episode negatif, yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang kadang nggak berguna. Kita tahu itu. Namun kita terang-terangan mengatakan bahwa kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa beralih, tidak mengikuti arus ini, tidak bisa menghindar dari pikiran-pikiran negatif ini, merasa tarikannya yang sangat kuat. Teman-teman terus mengidentifikasi diri dengan pikiran-pikiran teman-teman sendiri. Dan akibatnya merasa semakin buruk. Dan ketika ini terjadi, gak ada satu argumen rasional yang berhasil mematahkan emosi negatif. Ya, teman-teman. Emosi biasanya mewakili pola pikir berenergi yang diperkuat. Dan karena muatan energinya ini sangat-sangat kuat, ia ingin menguasai teman-teman semuanya. Dan biasanya dia berhasil. Emosi itu bertindak seperti magnet. Mereka menarik pikiran teman-teman dengan gelombang yang sama. Itu sebabnya ketika teman-teman berada dalam keadaan negatif, teman-teman mudah menarik pikiran yang negatif lainnya. Dan dengan melekat pada pikiran ini. Dan itu memperburuk situasi dan kondisi. Seringkali lingkaran setan itu terbentuk antara pemikiran dan emosi teman-teman. Keduanya saling memberi makan. Pola pikir menciptakan refleksi yang diperbesar dari dirinya sendiri dalam bentuk emosi. Dan frekuensi getarannya atau vibrasi dari emosinya tersebut mengisi pola pikir yang sebelumnya atau pola pikir yang si aslinya. Salah satu contohnya ya, katakanlah teman-teman dalam pekerjaannya mengalami satu hari yang sangat buruk di tempat kerjanya dengan situasi kondisi nggak nyaman, emosinya negatif, maka itu akan menarik banyak pikiran-pikiran negatif. Tiba-tiba teman-teman terpaku pada sebuah fakta bahwa teman-teman di tempat kerja itu sudah puluhan tahun tanpa menghasilkan sesuatu yang terlihat oleh orang lain. Ditarik lagi pikiran negatifnya, usiaku sudah 30 ke atas dan aku masih lajang. Ditarik lagi pikiran negatifnya, menyalahkan diri sendiri. Ditarik lagi emosi negatif, ditarik lagi pikiran negatifnya. Dan kebetulan karena sakit fisik, akhirnya aku sudah tua, aku sudah sakitan. Teman-teman juga ingat akhirnya bahwa ketika teman-teman harus mengerjakan tugas di hari libur, energi negatif, emosi negatif menarik pikiran-pikiran negatif lainnya. Dan membuat apa? Semakin mengingatkan teman-teman betapa menyebalkannya pekerjaan teman-teman. Dari sini teman-teman bisa melihat nggak betapa mudahnya menarik pikiran negatif saat teman-teman merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, penting buat teman-teman semua untuk menghilangkan kebiasaan mengelompokkan pikiran negatif menjadi satu. Ya, diulangi lagi. Apa? Menghilangkan kebiasaan mengelompokkan pikiran-pikiran negatif menjadi satu. Maksud saya gini, tidak peduli betapa hebatnya hidup teman-teman, jika teman-teman menghabiskan sebagian besar waktu teman-teman untuk berfokus pada masalah, ya, fokusnya masalah, maka akan terjadi depresi.
Jadi untuk mengurangi emosi negatif, teman-teman benar-benar harus belajar memilah, memilih mana sih masalah ini gitu. Jangan biarkan pikiran teman-teman mendramatisasi, ya, mendramatisasi hal-hal secara berlebihan dengan mengelompokkan masalah yang tidak terkait, mendistorsi masalah-masalah, memasukkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak ada kaitannya, seperti usia tadi ya, seperti sakit fisik, akhirnya dicari-cari masalahnya, ya kan? Itu hanya membuat diri kita, teman-teman merasa lebih lebih buruk. Sebaliknya, ingat, tetap ingat bahwa emosi negatif itu hanya ada di pikiran.